Di sebuah negara bernama Velkara, perpaduan dunia modern dan magis, di mana teknologi berjalan berdampingan dengan kekuatan mistis. Kerajaan Velkara dipimpin oleh keluarga bangsawan, namun di balik kemegahan istananya, korupsi dan kekuasaan gelap menguasai pemerintahan. Narasi awal. Tak seorang pun tahu nama aslinya. Di catatan sipil, ia terhapus. Di ingatan rakyat, ia dikubur. Ia hanya dikenal sebagai tahanan nomor 017, seorang pria yang dituduh tanpa bukti, dipenjara di Lembah Hitam, penjara paling terkutuk di seluruh Velkara. Suasana Lembah Hitam. Penjara itu tak seperti penjara biasa. Terletak di dasar ngarai, dijaga oleh penjaga-penjaga yang telah menyerahkan jiwanya kepada iblis demi kekuasaan. Di sana, waktu tak berjalan wajar. Mereka yang masuk, seringkali kehilangan akal atau kemanusiaan. Pria tanpa nama. Dia tidak berbicara selama 5 tahun. Tidak menangis. Tidak bertanya. Tidak memohon. Hanya duduk di kegelapan. Dalam diamnya, ia menyimpan satu hal yang tak bisa dicuri oleh waktu. Kemarahan. Kilasan masa lalu. Kadang, di sela malam panjang yang sunyi, ingatan itu datang menghantam. Hari di mana ia dijebak. Hari ketika kekasihnya diambil darinya. Hari ketika sahabat-sahabatnya mengkhianatinya. Hari ketika ia menyadari bahwa dunia tidak akan pernah adil bagi orang yang terlalu jujur. Narasi akhir episode. Namun, pada hari ke-582, langit di atas lembah hitam retak. Awan hitam berputar. Petir menyambar tanpa henti. Suara keras mengguncang tanah, dan dari dalam selnya, mata pria itu akhirnya terbuka, bercahaya merah keemasan seperti api naga yang tertidur terlalu lama. Dan di antara teriakan dan kekacauan, satu suara terdengar di dalam kepalanya. Waktumu telah tiba, Raja Naga. Bangkitlah. Lembah hitam. Malam itu, langit terus bergemuruh. Para penjaga mulai panik, karena segala segel sihir yang mengikat penjara itu satu persatu runtuh. Seperti ada kekuatan purba yang bangkit dari dasar dunia. Dinding-dinding berbisik, dan dari tengah-tengah penjara, suara lolongan naga tua menggema, meski tak ada naga yang pernah terlihat di Velkara selama lebih dari 300 tahun. Di dalam sel terdalam, pria tanpa nama berdiri. Tubuhnya kurus, penuh luka. Namun aura panas membara dari tubuhnya seolah membakar udara. Api menyala dari mata dan telapak tangannya. Bukan api biasa, melainkan api naga. Api yang bisa membakar dosa, kebohongan, bahkan takdir. Kilasan masa lalu kembali muncul. Ketika masih muda, dia pernah menyelamatkan seekor naga tua dari perburuan bangsawan. Naga itu, sekarat, memindahkan esensi jiwanya ke dalam tubuh pria muda itu sebagai tanda terima kasih. Namun kekuatan itu tidak pernah benar-benar bangkit. Sampai kini, kau sudah cukup menderita. Suara naga tua bergema dalam pikirannya. Kini, tubuh dan api kami adalah satu. Saatnya mengambil kembali apa yang diambil darimu. Di luar penjara, istana Velkara, raja, bangsawan, dan para penyihir elit mulai merasakan getaran magis aneh dari arah selatan. Lembah hitam, seharusnya tempat yang tak pernah bisa disentuh oleh sihir luar. Kepanikan melanda. Mereka mengira ada pemberontakan. Tapi sang penjaga rahasia kerajaan, wanita tua yang pernah meneliti ramalan kuno, justru pucat pasi. Ini bukan pemberontakan, ini kebangkitan. Gumamnya. Raja Naga, legenda yang kita buang ke api neraka, telah kembali. Kembali ke lembah hitam. Seluruh bangunan mulai runtuh. Para tahanan melarikan diri, tetapi tidak satu pun berani menyentuh pria itu. Langkah demi langkah, dia keluar dari penjara, meninggalkan jejak-jejak tanah yang terbakar. Langit menyambutnya dengan petir. Dunia menyambutnya dengan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia membuka mulut dan berkata, "Namaku telah kalian buang, tapi kalian akan mengingat dendamku sampai akhir zaman." 1 minggu setelah kehancuran lembah hitam, desas-desus menyebar cepat di seluruh Velkara. Tahanan nomor 017, seorang yang tak dikenal, tanpa identitas,
disebut-sebut keluar dari penjara dengan tubuh terbakar tapi tak terluka. Beberapa menganggapnya legenda, sebagian mengira dia iblis. Tapi yang melihatnya langsung malam itu, hanya bisa menggigil ketika mengingat mata merah emas yang menyala dalam gelap. Di sebuah kota kecil bernama Durnfal, yang terletak paling dekat dengan reruntuhan lembah hitam, terjadi kejadian aneh. Langit mendung. Hewan-hewan gelisah. Para pendeta setempat membaca tanda-tanda bencana. Dan kemudian dia datang. Pria tanpa nama berjalan menyusuri jalanan kota. Kakinya telanjang. Jubah hitam compang-camping melambai seperti bayangan. Di belakangnya, tidak ada pasukan. Tidak ada senjata. Tapi setiap langkahnya membuat api kecil tumbuh di tanah, merambat seperti akar. Ia masuk ke balai kota, tanpa dihalangi. Tak seorang pun berani bergerak. Wali kota Durnfal, pria gemuk dengan cincin emas di setiap jari, mencoba bersikap tenang. Siapa kau berani masuk tanpa izin? Aku datang menagih dosa yang kalian torehkan di tubuhku. Pria tanpa nama menatap wali kota. Dalam tatapannya, terpantul kenangan. Wali kota Durnfal adalah salah satu dari 3 pejabat yang menandatangani surat penahanan palsu 5 tahun lalu. Wajah wali kota langsung berubah pucat. Kau seharusnya sudah mati. Tidak. Aku hanya mengikuti perintah kerajaan. Aku hanya. Tapi kalimat itu tak pernah selesai. Api naga menyembur dari tangan pria tanpa nama. Tidak membakar tubuh, tapi membakar ingatan dan rasa bersalah, memaksa wali kota untuk melihat ulang kejahatannya, berulang-ulang, hingga otaknya sendiri tak sanggup menanggungnya dan ia roboh mati tanpa luka, tapi dengan wajah ketakutan abadi. Penduduk kota menjerit. Tapi sang pria tak menyakiti mereka. Ia hanya berbalik, menatap langit yang gelap, lalu berkata pelan. Dosa 1 telah lunas. 2 lagi menunggu. Dan di kejauhan, dari menara kerajaan Velkara, mata-mata sihir mencatat peristiwa itu. Sang raja duduk termenung, sementara penasihatnya gemetar membaca laporan. Dia membakar balai kota tanpa menyentuhnya. Dia membunuh hanya dengan kata dan tatapan. Apa yang harus kita lakukan, tuanku? Sang raja menjawab dengan pelan namun tegas. Kita kirimkan ksatria emas. Jika dia adalah Raja Naga, maka kita akan panggil pemburu naga terakhir. Velkara, ruang tahta utama. Raja Velkara duduk di singgasananya dengan wajah gelap. Di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian zirah putih keemasan, wajah tertutup topeng naga, dan tubuhnya bersinar oleh energi sihir yang ditahan rapat. Namanya Valendrex, dijuluki pemburu naga terakhir. Satu-satunya manusia yang berhasil mengalahkan seekor naga dengan tangan kosong 20 tahun lalu. Sejak saat itu, ia disegel oleh kerajaan, hanya akan dipanggil dalam keadaan darurat. Kau tahu mengapa aku membangunkanmu, kata sang raja. Naga itu belum sepenuhnya naga, tapi dendamnya bisa membakar seluruh negeri. Kau ingin dia mati? Tidak, aku ingin dia dihancurkan, di hadapan rakyat. Di tempat lain, di pegunungan utara, pria tanpa nama tengah berlatih mengendalikan kekuatan barunya. Tubuhnya mulai berubah. Urat-urat emas muncul di lengannya. Suaranya menggema seperti 2 makhluk berbicara bersamaan. Tapi kekuatannya belum stabil. Setiap kali dia mencoba memanggil api naga, sebagian kenangan masa lalunya ikut terbakar. Dia ingat wajah wanita yang dicintainya. Laina, wanita yang dulu percaya padanya, tapi dibisukan oleh kerajaan. Entah di mana dia sekarang. Hidup, mati, di penjara. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Aku butuh waktu. Namun, waktu tak berpihak padanya. Malam itu, langit pecah oleh cahaya. Valendrex, si pemburu naga, turun dari langit menggunakan sihir teleportasi khusus. Di tangannya, tombak suci yang dibuat dari tulang naga terakhir yang ia bunuh. Tanpa peringatan, Valen menyerang. Benturan pertama membuat tanah pegunungan retak. Tubuh pria tanpa nama terlempar puluhan meter. Api naga di tubuhnya menyala, tapi serangan Valen didesain untuk membunuh makhluk seperti dirinya.
Sihir anti-drakonik. Kau bukan naga sejati, ujar Valen dingin. Kau hanya manusia lemah yang tertelan dendam. Tapi pria tanpa nama berdiri lagi. Luka-lukanya membara, tapi tidak memudar. Aku bukan manusia. Aku bukan naga. Aku adalah kutukan dari kebenaran yang kalian buang. Pertarungan besar pun terjadi. Api melawan cahaya. Dendam melawan disiplin. Naga melawan pemburu. Gunung itu menyala sepanjang malam. Dilihat dari desa-desa terdekat sebagai cahaya merah dan emas yang menari di langit. Akhir episode. Pria tanpa nama berhasil selamat. Meski terluka parah dan melarikan diri. Tapi kini seluruh kerajaan tahu. Raja Naga benar-benar ada. Dan dia lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, di reruntuhan kota Durnval, seorang wanita berkerudung menyentuh bekas api naga yang tersisa. Dia berbisik, "Kau masih hidup. Aku akan mencarimu, meski dunia menolak kita bersatu kembali." Wanita itu adalah Laina. Di sebuah gua tersembunyi di wilayah timur, tubuh pria tanpa nama dibalut luka, duduk bersila di atas lingkaran sihir naga kuno. Api kecil menyala di sekitar tubuhnya, memperbaiki tulang dan daging yang koyak setelah pertempuran dengan Valen Drex. Terlalu cepat. Aku belum siap, gumamnya. Namun di tengah keheningan, suara dalam benaknya kembali muncul. Suara naga tua. Sang penjaga kekuatan yang diwariskan padanya 5 tahun lalu. Kekuatan naga tak bisa dipinjam. Ia harus ditaklukkan, dikorbankan, bahkan dibayar dengan nama. Pria tanpa nama terdiam. Dia sadar. Selama ini dia tidak punya nama bukan karena ia dilupakan, tapi karena ia memilih untuk membuangnya. Nama itu, simbol masa lalu, cinta, dan kelemahan. Dan kini, ia harus mengambilnya kembali untuk bisa memanggil kekuatan naga seutuhnya. Di sisi lain, Laina menyusuri hutan dalam perjalanannya ke gua kuno. Ia diikuti oleh sekelompok penyihir bayangan yang diutus kerajaan untuk membungkam siapapun yang pernah mengenal sang naga. Pertarungan terjadi. Laina menunjukkan bahwa ia bukan wanita biasa. Dia adalah mantan pelindung kerajaan, seorang penari senja, pembunuh elit yang menghilang 5 tahun lalu, tepat saat kekasihnya ditangkap. Dengan belati sihir dan gerakan secepat cahaya, Laina menghabisi mereka satu persatu. Tapi ia terluka parah. "Tunggu aku. Aku tahu kau masih hidup. Kau masih mengingatku, bukan?" Sementara itu, di dalam istana, Valen Drex melapor kepada raja. Luka kecil di lengan kanannya terlihat. Luka pertama yang pernah ia terima dalam 2 dekade. Raja mulai resah. Ia memanggil penasihat spiritual tertua kerajaan. Penyihir wanita bernama Nerah, yang dulu ikut menyegel naga-naga terakhir. Nerah memperingatkan, jika dia mengingat namanya, seluruh Velkara akan terbakar. Nama itu bukan milik manusia lagi, tapi milik naga. Kembali ke gua. Pria tanpa nama memejamkan mata. Ia menyelam ke dalam pikirannya, masuk ke ruang kenangan. Ia melihat masa kecilnya. Orang tuanya dibunuh oleh penjaga kerajaan karena menolak membayar pajak sihir. Ia hidup di jalanan, mencuri untuk bertahan. Dan Laina, gadis bangsawan yang mencintainya secara diam-diam, memberinya nama agar dia punya identitas. "Namamu adalah Caelan." Itu kata Laina di masa lalu. Artinya, api yang membawa hidup. Tubuhnya tiba-tiba bersinar. Api naga dalam dirinya bergetar, menyatu, dan meledak menjadi sayap api di punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia mengingat siapa dirinya sebenarnya. "Aku adalah Caelan. Dan aku akan membakar nama-nama kalian satu persatu, sampai keadilan kembali punya arti." Gua di Pegunungan Timur. Malam. Caelan, kini telah mengambil kembali namanya, mulai menguasai bentuk parsial naga. Sayap api muncul di punggungnya, dan tatapannya mulai menyatu dengan naluri naga purba. Tapi kekuatan itu datang dengan harga. Kenangan-kenangan manusiawinya mulai kabur. "Laina," bisiknya pelan, mencoba menggenggam satu-satunya nama yang masih terasa hangat di hatinya. Tiba-tiba,
Dari balik bayangan gua, seseorang muncul. Laina. Luka di tubuhnya dalam, tapi ia memaksakan diri berjalan. Caelan, itu kau, kan? Pertemuan mereka sunyi, rapuh, tapi penuh luka. Laina mengungkapkan bahwa 5 tahun lalu, dia tidak menghilang. Dia ditahan secara diam-diam karena mencoba mengungkap konspirasi kerajaan. Dia tahu bahwa penjara Lembah Hitam bukan sekadar tempat penahanan, tapi laboratorium rahasia kerajaan untuk eksperimen terhadap darah naga. Mereka menangkapmu bukan karena kau bersalah, tapi karena kau adalah satu-satunya manusia yang darahnya bisa menyatu dengan naga. Mereka butuh kau sebagai kunci hidup abadi. Caelan terdiam. Ingatannya mulai pecah. Flashback memperlihatkan jarum-jarum sihir, darah yang disedot, dan suara naga yang disiksa di lorong bawah tanah Lembah Hitam. Dia bukan tahanan biasa. Dia adalah bahan eksperimen. Aku hanya alat, kata Caelan lirih. Tidak, Caelan, jawab Laina sambil menggenggam tangannya. Kau adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan mereka. Sementara itu, di istana kerajaan, sang raja duduk di ruang bawah tanah terdalam. Di depannya berdiri sebuah kapsul kristal berisi tubuh naga raksasa berwarna hitam perak. Naga terakhir yang disegel, Faras, Raja Kegelapan. Nerah, penyihir tua kerajaan, menjelaskan. Jika Caelan menjadi terlalu kuat, kita lepaskan Faras. Biar naga membunuh naga. Dan setelah mereka saling hancur, lanjut sang raja, kita akan mengambil kekuatan keduanya, dan menjadi abadi. Kembali ke Caelan dan Laina. Laina menyerahkan kepadanya peta jalan bawah tanah Lembah Hitam yang ia curi 5 tahun lalu. Di sana tersembunyi rekaman eksperimen, bukti pengkhianatan kerajaan, dan telur naga terakhir yang belum menetas. Caelan menggenggam peta itu, dan matanya bersinar dengan tekad baru. Mereka ingin aku jadi senjata, tapi aku akan jadi penghakim. Kita akan kembali ke tempat segalanya dimulai, dan kita akan buka kebenaran. Langit Velkara mendung. Kabut hitam menyelimuti hutan-hutan di sekitar Lembah Hitam. Di bawah tanah, lorong-lorong tua dari batu obsidian menyimpan jerit makhluk yang tak pernah bebas, bekas naga, manusia, dan sesuatu di antaranya. Caelan dan Laina menyusup melalui jalur bawah tanah tersembunyi yang dulu digunakan Laina saat melarikan diri. Mereka berjalan melalui lorong yang penuh ukiran sihir kuno, darah beku di dinding, dan gema suara naga yang pernah disiksa di sana. Setiap langkah di sini adalah luka dari masa lalu, bisik Caelan. Dan setiap luka akan kubayar dengan api. Mereka akhirnya sampai ke ruang inti eksperimen. Di tengah ruangan terdapat kapsul-kapsul kristal yang berisi manusia-manusia yang dicoba diubah menjadi naga, gagal, dan dikurung. Tubuh mereka meleleh, sebagian punya sisik, sebagian menjerit tanpa suara. Laina mengaktifkan kristal rekaman yang ia curi. Proyeksi sihir menampilkan sosok raja dan nerah 5 tahun lalu, saat mereka memutuskan. Bunuh semua saksi. Simpan bocah itu. Dia spesimen paling stabil. Caelan terdiam. Matanya mulai bersinar merah. Ini bukan balas dendam lagi, katanya dingin. Ini penghakiman. Tapi sebelum mereka sempat menyelamatkan siapapun, alarm sihir menyala. Valendrex muncul dari atas menara dengan jubah perangnya yang kini menyatu dengan sayap buatan dari energi naga. Ia tidak datang sendiri. Bersamanya adalah pasukan elit kerajaan, manusia hasil eksperimen yang berhasil, yang dikenal sebagai pasukan darah emas. Pertarungan pun dimulai. Caelan terjun ke medan pertempuran, mengeluarkan bentuk setengah naganya sepenuhnya. Api biru menyala dari telapak tangan hingga matanya. Laina bertarung di antara bayangan, membunuh dalam diam. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Kau bukan dewa, Caelan, teriak Valen sambil melemparkan tombak cahaya. Kau hanya manusia yang kebetulan dikutuk naga. Tombak itu menembus bahu Caelan. Darahnya menyembur, bukan merah, tapi emas menyala. Tubuh Caelan terhuyung. Tapi saat ia nyaris tumbang, telur naga terakhir di ruangan inti mulai retak. Sinar putih keluar dari dalamnya. Apa itu? Bisik Laina. Itu
Bukan naga biasa, jawab Caelan pelan. Itu, penerus. Tiba-tiba, dari balik cahaya, muncul seekor naga kecil bersayap perak, mata emasnya menyala terang. Ia menatap Caelan dan mengaum, sebuah ikatan lahir. Caelan tersentak, luka-lukanya mulai pulih. Ia berteriak, dan bentuk naga dalam dirinya bangkit sepenuhnya untuk pertama kalinya. Api putih membakar langit-langit gua. Pasukan darah emas hancur dalam sekejap. Valendrax terpental puluhan meter. Caelan kini bukan manusia, bukan naga, tapi raja dari keduanya. Langit di atas lembah hitam terbelah. Petir menyambar tanah yang sudah terbakar. Di bawahnya, dua sosok berdiri berhadapan. Caelan, tubuhnya setengah naga, mata menyala emas, dan seekor naga perak muda di sampingnya. Valendrax, mengenakan zirah naga hitam, mata memerah karena disuntik dengan darah naga yang dicuri dari tubuh Caelan 5 tahun lalu. Di sekitar mereka, reruntuhan kapsul eksperimen, api, dan tubuh-tubuh pasukan darah emas yang hancur. Di atas mereka, layaknya saksi dari langit, rakyat kerajaan mulai berkumpul, menyaksikan duel yang disiarkan oleh kristal sihir ke seluruh penjuru negeri. Caelan, 5 tahun kau rampas nama dan hidupku. Valen, karena kau terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Tapi lihat aku sekarang. Aku adalah dewa. Mereka saling terkam. Langit menjadi merah. Sayap naga menghantam. Sihir kuno dan energi naga saling menabrak. Tubuh mereka melayang, bertarung di udara seperti dewa-dewa yang jatuh. Caelan mengingat semua. Saat diseret ke penjara tanpa tahu alasan. Jeritan Laina saat dibawa paksa. Tubuhnya dipasung, darahnya diambil, namanya dilupakan. Kau tak akan pernah paham apa yang kau curi dariku, Valen. Karena yang kau curi, tak pernah bisa jadi milikmu. Serangan terakhir dimulai. Valen menyiapkan tombak raja, sihir terlarang kerajaan yang menggabungkan darah naga dan mantra leluhur. Caelan menutup mata, dan menggabungkan kekuatan naga muda yang menetas dengannya. Tiba-tiba, dari tubuh Caelan muncul bayangan raksasa seekor naga kuno bersisik emas, wujud roh raja naga pertama yang dahulu dikorbankan oleh kerajaan. Roh itu berbicara, kau adalah penebus kami. Akhiri warisan kegelapan ini. Tombak Valen dilempar. Caelan mengaum dan melesat. Tubuhnya meledak dalam cahaya putih emas, menghantam Valen secara langsung. Ledakan besar terjadi. Tanah lembah hitam terbelah. Sinar membumbung menembus langit. Hening. Dari balik asap dan puing, Caelan berdiri. Luka di tubuhnya dalam, tetapi ia masih hidup. Valen, terbaring tak bergerak. Tubuhnya meleleh. Darah naga dalam dirinya akhirnya memberontak. Kau bukan Raja Naga, katanya dengan napas terakhir. Kau hanya kutukan. Caelan menjawab pelan. Kutukan bisa jadi anugerah, di tangan yang tepat. Istana utama Velkara, megah dan angkuh, berdiri di puncak bukit emas. Di balik keindahannya tersimpan kebusukan berabad-abad, perbudakan naga, eksperimen manusia, dan darah para pemberontak. Caelan, Laina, dan naga muda, yang kini diberi nama Eris, memasuki gerbang utama dengan kepala tegak. Di belakang mereka, pasukan rakyat yang dulu ditindas kini berbaris. Mereka datang bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai saksi sejarah. Di balairung kerajaan, sang raja akhirnya menunjukkan wajahnya. Raja Mirten, kau kembali dengan mata naga dan lidah pemberontak. Tapi kau lupa satu hal, Caelan, dunia ini diatur bukan oleh kebenaran, tapi oleh ketakutan. Raja Mirten ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah mantan penerus pertama dari darah naga, tapi gagal dalam upaya penggabungan, hingga membuat tubuhnya membusuk dari dalam. Untuk hidup abadi, ia terus mengorbankan anak-anak berdarah campuran. Kau adalah rencanaku yang gagal, katanya tenang. Tapi kegagalan pun punya nilai. Darahmu akan menjadi bahan abadi bagi generasi berikutnya. Caelan melangkah maju, tubuhnya masih luka-luka. Tapi suaranya tegas. Tidak lagi. Hari ini, darahku bukan untuk kerajaan,
tapi untuk menghancurkan tahta busukmu. Laina menyebarkan kristal sihir ke seluruh Balairung. Rakyat menyaksikan dari seluruh negeri. Kebenaran tak lagi bisa dibungkam. Raja Mirten menyerang, menggunakan sihir darah dan tubuh setengah naga hasil eksperimen ribuan tahun. Tapi Caelan tidak bertarung. Sebaliknya, ia membuka dada, memperlihatkan luka dan darahnya yang masih mengalir emas. Ini bukan tentang aku, tapi tentang kalian semua. Rakyat, prajurit, para pengawal istana, satu demi satu meletakkan senjata. Pasukan raja pun terpecah. Eris, naga muda, meraung. Dan dari suaranya muncul gema naga-naga lama yang dulu dikubur paksa. Akhirnya, Mirten tak bisa lagi bertahan. Tubuhnya mulai hancur oleh kekuatan naga yang menolak menjadi alat. Ia meledak dalam cahaya merah. Tubuhnya hancur, bukan karena dibunuh, tapi karena ditolak oleh kekuatan yang dulu ia curi. Setelah kekalahan raja, kerajaan tanpa pemimpin. Dewan rakyat dibentuk oleh bekas budak, penyintas eksperimen, dan bangsawan yang membelot. Caelan diminta naik tahta, tapi ia menolak. Aku bukan raja. Aku penjaga. Bangunlah dunia kalian sendiri. Tapi jika kalian kembali menindas, aku akan kembali. Laina memutuskan mendirikan sekolah sihir dan sejarah, agar generasi berikutnya tak lagi hidup dalam kebohongan. Eris terbang ke langit, membawa pesan bahwa naga tidak lagi menjadi simbol ketakutan, tapi harapan. Pagi pertama setelah kejatuhan Raja Mirten, kota Velkara terlihat sunyi, tapi ada getar kehidupan baru. Pasar kembali ramai, anak-anak bermain di jalanan, dan naga-naga terbang bebas di langit, tidak lagi sebagai simbol ketakutan, tapi lambang kebebasan. Caelan duduk di tepi danau dekat desa kecil, jauh dari istana. Eris, naga muda, berbaring di sampingnya, sesekali menyemburkan asap tipis dari hidungnya. Laina datang membawa gulungan perkamen dan tumpukan buku sihir. Laina, aku sudah mulai mengajar hari ini. Anak-anak desa ingin tahu cerita tentang Raja Naga yang sebenarnya. Caelan tersenyum lelah. Cerita itu bukan tentangku, tapi tentang kalian semua yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Mereka berdua menatap matahari yang mulai terbit. Di kejauhan, suara rakyat mulai bergema, membangun kembali kota yang pernah runtuh. Caelan berdiri. Meskipun ia menolak tahta, peran barunya sebagai penjaga dan pelindung tak bisa dihindari. Caelan, kalau dunia ini membutuhkan api, aku akan jadi nyala yang menjaga cahaya. Tapi yang terpenting, jangan biarkan api itu membakar hati kalian. Laina mengangguk, meletakkan tangan di bahunya.